Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. Welcome in English learning with me, Miss Rimujani. Student, this time we will learn about present continuous tense for grade of SMP semester 2. For this material, you can learn in your textbook chapter 8 and the title What are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? In this chapter, we will learn to communicate state and event in the progress in order to share information with others. Kali ini kita akan belajar untuk mengkomunikasikan hal-hal atau keadaan dan peristiwa yang sedang berlangsung agar kita bisa berbagi informasi dengan yang lain. The objective learning this time, number 1, identify simple present continuous tense. Dan bisa mengidentifikasi apa itu simple present continuous tense. Number 2, communicate inform event in progress. Kalian bisa mengkomunikasikan informasi tentang peristiwa yang sedang berlangsung. Number 3, communicate inform state in progress. Kalian dapat mengkomunikasikan informasi tentang hal-hal atau keadaan yang sedang berlangsung. Student, this time we learn present continuous tense. Let we learn the start. Look at the picture. Observe the picture. Kalian amati situasi gambar. Ya, they are student. Ya, what are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Let me see. The boys and the girl are busy cleaning up the classroom. Ya, ada the boys and the girl are busy sibuk cleaning up the classroom. Sedang sibuk membersihkan ruang kelas. Udin is sweeping the floor. Nah, ini Udin is sweeping the floor. Dia sedang menyapu lantai. Siti is mopping the floor. Nah, Siti is mopping the floor. Siti sedang mengepel lantai. Lina is cleaning the whiteboard. Lina is cleaning the whiteboard. Siti is mopping the floor. Ya, Siti tadi moving the floor ya, maaf. Lina is cleaning the whiteboard. Kemudian Edo is putting the books back into the shelf. Edo is putting the book back. Edo sedang menata kembali buku-buku ke dalam rak buku. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Dan Dayu sedang mengambil sampah dan memasukkannya ke tempat sampah ini dan membawanya keluar. Let's identify the formula of present continuous tense. Coba kita identifikasi rumus formula bentuk dari present continuous tense. Kita analisa kalimat yang telah ditayangkan tadi. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. The boys and the girls di sini adalah pelakunya atau subjek. Setelah itu ada are di sini to be, kemudian cleaning. Sedang membersihkan, ini clean, kata kerja clean, kemudian ditambah ing, jadi verb ing, cleaning. Nah,
kita analisa ya tadi. Dari contoh tadi, the boys and the girls. Jadi pelakunya kalau diganti they. Kemudian setelah they ada are, kemudian ada verb ing, kemudian kalau ada adverb of time, keterangan waktu. Nah, bagaimana jika pelakunya we? Kita memerlukan to be are, setelah itu kata kerja bentuk ing, kemudian adverb of time. Yang kita analisa tadi bentuk kalimatnya positive sentence, yang mana kegunaannya to keep informed event and state in progress, untuk memberikan informasi tentang hal-hal, tentang peristiwa dan hal-hal yang sedang berlangsung. Contoh yang lain, Udin is sweeping the floor. Siti is moving the floor. Lina is cleaning the whiteboard. Edu is putting the books back into the shelf. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Nah, dari contoh-contoh tadi kita analisa bentuk kalimatnya. Yang pertama dicantumkan subjek. Ada Udin, Siti, Lina, Edu, and Dayu. Setelah itu kita cantumkan to be. Ada is. Setelah Udin, Siti, Lina, Edu, dan Dayu ada kata is, itu adalah to be. Setelah to be ada verb ing, kata kerja bentuk ing, yang mana di sini ada sweeping, moving, cleaning, putting, and taking. Itu kata kerja bentuk ing. Ya, cara membuatnya ya. Yang take ini nya dibuang ya, kemudian tinggal menambah ing. Jika kita analisa polanya setelah he atau she, kalau di sini ada 6 orang ya, kita menggunakan kata ganti. He atau she, penggantinya misalnya Udin tadi, penggantinya Lina ini she. Setelah itu kita cantumkan is, kemudian verb ing, kemudian adverb of time, keterangan waktu jika diperlukan, jika ada. Nah, yang kita analisa tadi saya ulang. Tadi di kalimat positif diperlukan subjek, to be, kemudian verb ing. Apabila pelakunya I, to be yang dipakai am, kemudian kata kerja bentuk ing, kemudian adverb of time. Misalnya ada dialog. There is a dialogue. Pertanyaan dari Edu. What are you doing, Udin? Apa yang sedang kamu lakukan, Udin? Nah, ini Udin sedang melakukan sesuatu. Maka jawabnya Udin, I'm doing my math homework for tomorrow. Saya sedang mengerjakan homework PR matematika saya untuk besok. I'm doing. Saya sedang mengerjakan. Ya, maka jadi I am. Present continuous tense in negative sentence. Nah, apabila bentuknya negatif, yang kita perlukan subjek, kemudian to be, setelah to be not, kemudian verb ing. Fungsinya for denying information about event and state in progress, untuk menolak informasi tentang hal peristiwa dan hal-hal yang sedang berlangsung. Jika dalam bentuk yang lengkap ini, apabila pelakunya she, he, dan it, setelah itu kita cantumkan is, setelah is ada not, kemudian ada verb ing, kata kerja bentuk ing. Nah, apabila pelakunya I, tadi to be-nya kita perlu am, setelah itu not, setelah itu verb ing. Nah, apabila pelakunya
they dan we dan you, maka to be yang kita perlukan are. Ya, they are, we are, you are. Kemudian kita tambahkan not. They are not verb ing. We are not, kemudian verb ing. You are not, kemudian verb ing. Contoh yang lain. Ada pertanyaan. Is she laughing? Apakah dia sedang tertawa? No, she is not. Tidak. Nah, apa yang dia lakukan? She is not laughing. She is smiling. Dia tidak sedang tertawa. Dia sedang smiling. Dia sedang tersenyum. Ini cowok apa cewek ya? Cewek tapi rambutnya pendek. Jadi dia seperti cowok ya. Tapi keterangannya she is smiling. Dia sedang tersenyum. Wow, cakep ya. Next. Contoh yang lain yang bentuknya negatif. She is not studying for English test. Kita lihat apabila dalam dialog. Is she studying for the English test? Apakah dia sedang belajar untuk ulangan bahasa Inggris? Jawabnya, no, she is not. She is studying for the math test. Dia sedang belajar untuk ulangan matematika. She is not, ya. Jadinya, she is not studying for English test. Dia tidak sedang belajar untuk ulangan bahasa Inggris, tapi sedang belajar untuk ulangan matematika. Nah, bagaimana jika bentuknya interrogative sentence? Jika bentuknya kalimat tanya. Yang pertama kita perlukan to be, then subject, kemudian verb ing, jangan lupa question mark atau tanda tanya. Fungsinya di sini for asking information about event and state in progress, untuk menanyakan informasi tentang peristiwa dan hal-hal yang sedang berlangsung. Nah, bagaimana bentuk kalimatnya? Tadi yang pertama to be, maka nih apabila pelakunya she, he, it, pertama kita tulis to be-nya dulu is. Nah, setelah itu pelaku she, he, atau it, kemudian verb ing, kemudian question mark atau tanda tanya. Is she verb ing, is he verb ing, is it verb ing. Nah, apabila pelakunya I, maka to be-nya am. Jadi am I, kemudian ditambah verb ing, kemudian question mark. Apabila pelakunya they, we, you, dibuat kalimat tanya, maka pertama kali to be-nya kita tulis are. Are they, kemudian verb ing. Are we, kemudian verb ing. Are you, kemudian verb ing. Dan yang terakhir ditutup dengan question mark, tanda tanya. Ini jika membuat kalimat interrogative, menanyakan informasi. Contoh yang dicetak kuning ya. Is she laughing? Apakah dia sedang tertawa? Tadi ya. No, she is not. She is not laughing. She is smiling. Nah, ini contoh dalam dialog. Is she studying for the English test? Is she studying for the English test? Apakah dia sedang belajar untuk tes bahasa Inggris? Dijawab dengan kalimat negatif. No, she is not. She is studying for the math test. Now, for interrogative sentence that using question word. Nah, untuk membuat kalimat tanya, kita tidak hanya meletakkan to be di paling awal saja ya, tidak hanya SMA yang paling awal. Akan tetapi kita bisa menggunakan question word atau kata penanya. Contohnya what, where, who. Nah,
Bagaimana cara meletakkannya? Kata penanya what, where, who. Di sini kita letakkan paling awal, kemudian baru disusul dengan to be yang diperlukan. Setelah itu subjek, setelah itu verb ing, dan jangan lupa question mark, tanda tanya. Jadi setelah what, to be, subjek, verb ing, tanda tanya. Atau where, to be, subjek, verb ing, tanda tanya. Atau who, to be, subjek, verb ing, kemudian tanda tanya. Itu jika menggunakan kata penanya, question word. Penerapannya, ya jangan lupa tadi question word dulu, to be, subjek, kemudian verb ing. Contohnya, what are they doing? What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, bisa dijawab contohnya. They are playing congklak. Mereka sedang bermain congklak. Kemudian contoh yang lain. What are you doing, Udin? What are you doing, Udin? Apa yang sedang kamu lakukan, Udin? I'm doing my math homework for tomorrow. Begitu tadi. Nah, contoh yang lain penggunaan question word di dalam kalimat present continuous tense. Kita lihat contoh yang pertama. Ini pertanyaannya, kemudian ini contoh jawabannya. What is Rina doing? She is returning a book to the library. Apa yang sedang dilakukan Rina? Dia sedang mengembalikan buku ke perpustakaan. Who are Ronnie and Rudy waiting? Siapa yang ditunggu? Ronnie dan Rudy. They are waiting for us. Mereka sedang menunggu kami. What is Rini doing? Apa yang sedang dilakukan Rini? She is finishing the math homework. Dia sedang menyelesaikan PR matematika. Where are they studying? Di mana mereka sedang belajar? They are studying in the library. Mereka sedang belajar di perpustakaan. What is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? He is having his lunch in the canteen. Dia sedang makan siangnya di kantin. What are the teachers doing? Apa yang sedang dilakukan guru-guru? They are having a meeting in the teacher's room. Mereka sedang mengadakan rapat di ruang guru. What is Sinta doing? Apa yang sedang dilakukan Sinta? She is meeting the principal. Dia sedang menemui kepala sekolah. What are they talking about? Apa yang sedang mereka bicarakan? They are talking about the football match. Mereka sedang membicarakan pertandingan sepak bola. What is Gani doing? Apa yang sedang dilakukan Gani? He is buying something in the school co-op. Dia sedang membeli sesuatu di koperasi sekolah. What are you doing there? Apa yang sedang kamu lakukan di sana? We are practicing English. Kami berlatih bahasa Inggris. How is it, student? Can you get it? Bisa terpahami? Okay, I think that's all for now. Thank you very much for your kind of attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.